Sebelumnya perkenalkan, saya Stevi Anggiasari, NPM F0I023052, kelas 2B. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai cara memasukkan data ke SPSS dan menentukan apakah data tersebut termasuk uji T bebas atau ANOVA atau uji reliabilitas dan validitas. Pertama, kita isi dulu variabel view dengan mengisi nama, itu berisi minggu ke-0, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Setelah semua variabel dimasukkan, kemudian klik data view, lalu sudah tertulis di data view tersebut ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan juga minggu ke-4. Selanjutnya masukkan data minggu ke-1 dari soal, lalu begitu pun seterusnya hingga data minggu ke-4 di soal. Setelah semua data dimasukkan, kemudian klik lagi variabel view, lalu di bagian measure itu ganti dengan scale di setiap minggunya, karena ini untuk menentukan uji normalitas. Kemudian klik lagi data view, lalu klik analyze, selanjutnya descriptive statistik, lalu klik explore. Kemudian pindahkan semuanya ke dependent atau bagian yang pertama. Setelah semuanya dipindahkan, kemudian klik plots, lalu centang normality, selanjutnya klik continue. Setelah itu oke. Tunggu sebentar, lalu data normality akan muncul di bagian atas dengan nilai 0,577. Berarti data tersebut terdistribusi normal, sehingga kita harus menentukan uji ANOVA. Di mana langkah-langkahnya yaitu pertama, kembali dulu ke variabel view, lalu selanjutnya hapus semua data variabel view mulai dari minggu ke-0 sampai minggu ke-4 dengan mengklik bagian kanan bawah kursor laptop, lalu klik clear. Setelah semuanya terhapus, lalu isi kembali bagian variabel view. Yang pertama itu bagian nama diisi dengan uji pH formulasi 1 krim setiap minggunya. Kemudian klik yang bagian kedua diisi dengan hasil pengamatan krim setiap minggunya. Lalu setelah semuanya diisi, kemudian kita lakukan pengisian value untuk membuat label pada data. Yang pertama itu value 1, kemudian labelnya berisi minggu ke-0. Begitupun seterusnya hingga minggu ke-4, di mana didapat value 5 dan labelnya minggu ke-4. Setelah semua value diisi, kemudian isi juga label dengan tulisan uji pengamatan krim minggu ke-0 hingga minggu ke-4. Setelah mengisi variabel view, kemudian kita kembali ke data view. Lalu di sana ada terdapat dua, di mana yang pertama itu uji pH formulasi 1,
di mana uji tersebut berisi bagian value yang sudah ditentukan di variable view tadi atau yang sudah diisi di variable view tadi. Nah, di situ isinya yaitu satunya sebanyak 4 kali, duanya sebanyak 4 kali, tiganya sebanyak 4 kali, 4 dan 5-nya juga sebanyak 4 kali, karena data replikasi yang didapatkan yaitu sebanyak 4 di setiap minggunya, mulai dari minggu ke-0 hingga minggu ke-4. Setelah mengisi data uji pH, lalu selanjutnya kita isi juga bagian hasil pengamatan kerja yang telah didapatkan dari replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3, dan replikasi 4. Setelah semua data terisi, lalu kembali lagi ke variable view, lalu di bagian measure itu yang nomor 1 diganti scale, lalu nomor 2 diganti nominal. Setelah itu kembali ke data view, lalu klik analyze, kemudian compare means, lalu one way ANOVA karena yang akan dilakukan itu uji ANOVA. Selanjutnya bagian scale itu diletakkan di bawah, lalu bagian nominal diletakkan di atas, kemudian klik option. Setelah itu centang bagian homogeneity, lalu klik continue, setelahnya klik OK. Maka akan diperoleh secara otomatis data homogeneity dan juga sign dari ANOVA yang berasal dari data tersebut. Lalu selanjutnya kita menentukan post hoc dengan cara kembali ke data view, lalu klik analyze, lalu compare means, kembali lagi ke one way ANOVA, lalu di bagian post hoc centang tulisan Duncan, lalu klik continue, kemudian OK. Maka post hoc test secara otomatis nilainya akan keluar juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai normality yang diperoleh yaitu 0,577, berarti data tersebut terdistribusi normal, sehingga dilakukan pengujian ANOVA dan diperoleh nilai homogenitas 0,88, sehingga data tersebut dinyatakan homogen karena di atas 0,05. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.